ya Pak. Sip. Oke. Mana tahu pilih mengajar online atau tatap muka? Lebih pilih belajar tatap muka. Hai. Lebih memilih tatap muka dong. Dua-duanya harus bisa Pak di zaman sekarang ini. Cuman saya lebih milih tatap muka karena kita kampus yang berbeda, jadi biar feel-nya lebih dapet rasanya harus tatap muka. Tatap muka dong. Online. Selama pandemi saya harus online. Saya nggak mau buka kelas tatap muka. Tatap muka. Kalau menurut saya mending tatap muka sih Pak. Absolutely tatap muka. Mengajar tatap muka kan? Tatap muka lah. Kalau saya tuh sebenarnya kan lebih senang tuh tatap muka pastinya. Tatap muka. Sip, kita mulai. Pak Tora, pilih mengajar online atau tatap muka? Tunggu lah Pak, ini masih kayak Oh, Kalau untuk pribadi saya memilih tatap muka. Tatap muka lah Pak. baik. Chef Jeko, apa yang paling Chef tidak suka ketika mengajar online? When they got know my message. Ketika mereka tidak paham, saya paling tidak suka itu. Mereka akan ngerti tapi tidak paham. Saya paling tidak suka itu. Yang paling tidak disukai yang pertama itu masalah koneksi ya. Kemudian kalau ada masalah dengan perangkat pembelajaran yang kita gunakan, misalnya headset ya, itu dia menjadi permasalahan yang paling tidak disukai. Ketika mengajar online itu yang paling tidak saya suka itu adalah saya tidak bisa menerima energi mahasiswa secara keseluruhan, yang mana untuk menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya sains atau keilmuan itu perlu satu frekuensi yang sama-sama punya tujuan titik temu yang bisa diingat atau diaplikasikan nanti ke depan. Muridnya absen online tapi tidak di depan laptop atau HP. Ribet, koneksi internet, terus buang waktu. Harusnya mulai jam 9 jadi mulai jam 10. Yang saya tidak suka itu kurangnya interaksi antara mahasiswa dengan saya sebagai pengajar. Tidak disukai masalah klasik sih Pak sebenarnya, koneksi jaringan itu ya. Karena biasanya baik mahasiswa atau dosen terkendala dengan koneksi itu. Biasanya siswa yang susah koneksi atau dosennya gitu. Jadi tidak klop biasanya gitu. Line network then we keep losing the connection, then I cannot hear them very clearly, then kita tidak bisa menyampaikan secara maksimal. I think so. Yang paling tidak disukai pada saat mengajar online itu ketika networknya sangat terganggu dan penyampaian bahan ajar kita tidak sangat ringkas dan tidak begitu tepat sasaran gitu. Paling nggak suka itu karena kameranya dimatiin, terus kita nggak tahu mahasiswa itu dengerin atau tidak. Yang paling nggak suka. Oke, terus Ada ketahuan kemarin itu salah satu ada yang nggak tahu dia sengaja ketiduran atau emang cuma bercandaan, karena kan kalau online itu kita nggak tahu mereka lagi tiduran nggak sengaja ngorok atau kayak gimana. Kemarin sempat ketahuan tuh ngorok. Oh my god, who are you guys? Apa ya, khususnya saya nih ya, saya ini kan eksata. Jadi eksata itu kan harus ada oret-oret gitu ya. Nah di situ itu terasa banget ribetnya itu. Gimana nih penyampaian ribet? Udahlah yang lainnya yang dibilang nggak tahu kita mereka memperhatikan atau tidak, karena kan tidak ada diwajibkan hidup kamera, ya kan? Nah itu nggak jelas mahasiswanya bisa menerima atau tidak jelas mahasiswanya tidur memperhatikan atau sedang nggak tahu apa yang harus, walaupun itu kita buka layar kita belum tentu bisa tahu atau mahasiswa itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan atau tidak. Jaringan dan
dan tidak ada interaksi dua sisi, maksudnya dari pengajar dan yang dikasih pembelajar. Mahasiswa tidur, mahasiswa tidak interaksi, mahasiswa membuat alasan sinyal jelek. Baik, Pak Andri. Apa yang paling Bapak sukai ketika mengajar online? Sebenarnya saya nggak terlalu suka online, Pak. Ya, tapi yang ada beberapa hal yang saya sukai. Yang pertama, saya bisa lakukan ini dimanapun, ya, kapanpun. Dan kemudian kalau misalnya ada tambahan juga, saya bisa setting lewat program atau aplikasi yang sudah disediakan. Jadi mungkin sedikit mempermudah soal itu. Gitu sih, Pak. Saya lebih suka belajar tatap muka, jadi bisa saya bilang tidak ada hal yang saya suka dari belajar online. Yang paling disukai mengajar online itu adalah prosesnya ya. Proses pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan hal-hal yang kita tidak melihat orangnya. Prosesnya itu, karena ini tahap baru buat saya, pembelajaran baru buat saya. Bisa belajar untuk mengikuti zaman yang lebih modern. Penting logo, Pak. Apa ya? Nothing. Tidak ada. Nanti di-cut aja ya, Pak ya? Iya, boleh, apa? Bisa dilakukan di mana saja. Yang disukai, saya lebih suka offline sih, Pak. Iya. I don't have one. Mengajar online yang disukai ya mungkin ini ya, waktunya aja yang sangat terbatas, singkat ya, singkat, tidak seperti mengajar biasanya. Paling suka ya bisa di semua tempat. Kemarin kan sempat pulang juga, jadi itu bisa di rumah, jadi bisa available di mana aja, nggak terpaku oleh jam. Kalau online itu masih ada kesempatan ya cari bahan, ya kan? Jadi istilahnya ya sama-sama lah kita bisa menutupin kekurangan kita juga. Itu sih pribadi saya, ya kan? Kalau offline itu kan kita siap tatap muka, siap dengan segala-gala bahan, ya kan? Yang saya sukai setelah mengajar online lebih simpel, tidak harus menjelaskan berjalan-jalan di kelas atau cukup di laptop saja. Untuk yang disukai itu lebih fleksibel dan lebih mobile, kita bisa belajar di mana aja. Tidak ada yang Baik, berikutnya. Dari 0 sampai 10, kalau 10 berarti sempurna. Berapa skor untuk pembelajaran online saat ini? 2. Saya kasih 7. 6 kali ya. Pembelajaran online itu 6. Untuk skor pembelajaran online itu 1 sampai 10, saya pilih 4. Saya pilih 4, alasannya karena menurut saya teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, karena itu ada sifatnya alat bantu, bukan pengganti manusia. Untuk perkembangannya dan mengikuti zaman 7. Oke, skala 1 sampai 10 untuk mengajar online mungkin 7. 7. Baik. 7. 7. 4. Jaringannya atau sistem mengajarnya ya? Keseluruhannya. Keseluruhannya masih 6 deh. 6,5. Skor untuk pembelajaran online saya kasih nilai 7. 6. Berikutnya,
3 kata Bu Zakia yang menggambarkan pembelajaran online saat ini. Bosen, kaku, nyebelin. I'm losing my mind. Perlu perbaikan lagi. Saat ini need to develop. Harus super aktif. Seru bagi yang mengikuti. Koneksi, rumit, easy. Ribet. Apa lagi ya? Ribet. Kuota, interaksi. Cozy, smart, and unpredictable. Kurang inspiratif, kurang kreatif, dan kurang bagus jaringannya. Networkingnya kurang bagus. 3 kata, mohon diperhatikan. Gak bisa 3. Apa dong? Tolong ya, online ini sangat-sangat dimanfaatkan karena banyak pun kamu perhatikan, sedikit yang kamu dapat. Kurang efektif, efisien. 3 kata menggambarkan pelajaran online. Kuota, boring, garing. 3 kata ya Pak. Tidak interaktif, satu arah. Udah lebih kayak katanya itu. Bener ya kan? Iya. Tak apa Pak. Ada lagi Pak? Tidak efektif. Terakhir Pak Hendra, saran yang Pak Hendra bisa berikan untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Untuk bisa lebih interaktif antara mahasiswa dan dosen, ya, diperlukan satu komitmen pada saat kita belajar online, benar-benar memperhatikan apa yang dosen sampaikan. Itu aja. Oke, terima kasih. Terakhir Bu, saran Ibu untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Kalau memang mau online itu lebih baik kameranya dinyalain, terus memang mahasiswa itu ada interaksinya antara kedua belah pihak. Jadi kan kalau memang kita itu sebagai dosen, mahasiswa nggak ada interaksi, jadi kayak kita ngomong sendiri kayak gitu, itu nggak suka banget. Oke, terima kasih Bu Zakia. Sama-sama, Pak. Oke, terakhir saran Bu Nancy untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Saya pikir untuk sekolah vokasi seperti kita lebih baik nggak usah pakai online lah. That's it. Thank you Bu Nancy. Asik. Terakhir, apa saran Pak Natal untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya? Kayaknya perlu sebuah kamera ya, peace eye kalau bisa, jadi kita bisa melihat gambaran semua kelas ya, kemudian itu terkoneksi juga dengan mahasiswa, jadi mahasiswa yang offline bisa lihat, maksud saya mahasiswa yang online bisa melihat dengan jelas kondisi kelas ketika proses pembelajaran berlangsung gitu, karena kita ada juga kan mahasiswa yang belajar offline, seperti itu Pak. Sip, thank you. Terakhir, apa saran Chef Jeko untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya? Nah, kalau saran sih sebenarnya online itu kan mau tidak mau ya, mau tidak mau, suka nggak suka kita harus lakukan pelajaran online karena kendala ini. Tapi kalau tanya saran untuk perbaikan, ya ini sih kekuatan kekuatan sinyal, kekuatan internet itu difasilitasi di semua tempat. Kayak di negara luar tuh hampir di semua public area udah difasilitasin wifi seperti itu. Ya perbaikannya lebih kepada jaringan sih, seperti itu. Oke, thank you Bang. Terakhir Pak Andri,
saran Bapak untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya? Sebenarnya banyak hal atau banyak aspek yang perlu diperbaiki dari pemerintah. Mungkin mereka harus lebih melihat atau memperbaiki dari sistem komunikasi kita di seluruh Indonesia, terutama Pak, karena kita pulau-pulau yang tempatnya berbeda, mungkin ada yang desa, ada yang kota, mungkin itu secara besarnya Pak ya di Indonesia. Nah, kalau di internetnya atau di lingkup kecilnya, menurut saya sih yang harus diperbaiki adalah semuanya perlu diperbaiki, baik itu dari pola kita mengajar, kebiasaan kita mengajar, dan cara-cara yang terbaru lah, yang sifatnya mungkin update, dan yang paling penting adalah menarik Pak, gitu. Oke, thank you Pak Andre. Sama-sama Pak. Terakhir C, saran CC untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Ya mungkin mahasiswa lebih aktif lagi saat pembelajaran online dan lebih bersemangat. Itu aja. Oke, thank you Cece. Terakhir Bu Mira, saran Ibu untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Mungkin masukan aja untuk Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri, mungkin lebih disosialisasikan sih untuk bagaimana cara mengajar, yang kemungkinan setiap bantuan misalkan kuota sudah dikasih itu tidak semua bisa digunakan gitu. Jadi itu sedikit pembaruan aja untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Mira. Kalau dari saya sarannya untuk mahasiswa terutama itu biar lebih optimal pembelajarannya itu dimohon fokus dan juga mampu berinteraksi selama pembelajaran online. Oke, terima kasih Ceko. Terakhir Pak Oki, saran Pak Oki untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Sarannya satu, koneksinya diperbaiki, terutama yang di jaringan kampus, di internet kampus. Yang kedua materi sih, atau perangkat si aplikasi online-nya itu mesti diupdate, mesti diperbaharui gitu. Karena yang sekarang itu untuk membukanya itu sangat susah gitu. Jadi perlu diperbaharui lah aplikasi untuk pembelajarannya. Oke, terima kasih Pak Oki. Oke, terakhir Pak Derik, saran Pak Derik untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Mungkin lebih dipersiapkan lebih baik lagi segala sesuatunya terkait, mungkin yang pertama itu adalah jaringan sebelum dimulainya perkuliahan. Oke, terima kasih Pak Derik, itu saja. Thank you very much. Baik, terakhir Bu, saran Ibu untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Pastinya aplikasinya. Kalau bisa benar-benar aplikasinya itu seperti papan tulis dan materi yang kita upload sampai ke mahasiswa untuk disimpan. Kalau selama ini kan saya pakai desktop tuh. Jadi kalau saat saya pakai desktop mengajar memang bisa, ya kan, saya mencoret-coret, tetapi materi itu tidak terkirim ke mahasiswa. Jadi aplikasinya deh yang kurang. Baik Ibu, terima kasih Bu Zara. Bye-bye. Pak Depi. Saran Pak Tora untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Saran mungkin lebih difasilitasi mengenai medianya yang untuk menampung partisipannya, baik itu dari segi kamera ataupun kita bisa melihat partisipannya berapa orang. Kalau dengan handphone terkadang kan cuma berapa petak gitu ya. Saya cuma itu. Thank you Pak Tora. Thank you. Oke. Terakhir Pak, saran Bapak untuk perbaikan pembelajaran online ke depannya. Saran mahasiswa dan dosen tetap merasakan
walaupun mereka online tapi rasa tetap seperti di kelas, jadi interaksi tetap, tanya jawab tetap, dan dosen tetap aktif nanya. Jadi jangan dosen hanya menyampaikan seperti bla 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 dan mahasiswanya tidur. Nah, tetap interaksinya yang paling penting. Itu dari saya, Pak David. Oke, thank you Pak Irit. Siap, Pak David.